Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان. Al-Hadis amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Soekardi sebagai pembina kajian online Asy-Syifa Surabaya, yang saya muliakan Ustaz Abdullah Wahid yang senantiasa juga setia untuk menemani Bapak Ibu pada waktu-waktu yang senggang. Sebelum kajian kita mulai, Bapak Ibu sekalian, para jamaah kajian online di mana saja yang saya ucapkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bahas tentang sabar dan syukur. Sesungguhnya iman itu ada dua bagian. Sebagiannya adalah sabar, dan sebagiannya pula adalah syukur. Jadi iman itu ada dua bagian. Sebagian adalah sabar, dan sebagian yang lain adalah bersyukur. Bapak Ibu rahimakumullah, sabar dan bersyukur adalah kedua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan kedua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik. Sifat Allah yang sangat baik juga menjadi nama Allah yang sangat baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya yang baik itu dengan bahwa Allah itu maha sabar, Allah itu maha bersyukur. Itulah kenapa dikatakan sabar dan syukur menjadi sifat dan nama Allah yang terbaik, karena Allah sendiri yang memberikan nama untuk zat Allah itu, bahwa Allah itu maha sabar, Allah itu maha bersyukur. Makanya para jamaah, sebuah kebodohan mengenai hakikat sabar dan syukur itu berarti sebuah kebodohan pula mengenai kedua bagian iman kita.
Artinya kalau kita ini tidak paham tentang sabar dan tidak paham tentang syukur, berarti kita juga tidak paham tentang iman. Ya. Sehingga dijelaskan kebodohan mengenai hakikat sabar dan bersyukur adalah kebodohan mengenai kedua bagian iman. Kemudian ia adalah kelalaian dari kedua sifat, dari sifat-sifat Allah yang Maha Penyayang, dan tidak ada jalan lain untuk bisa bertakarrub, berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain melalui iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin kita bisa dekat dengan Allah kecuali melalui iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, tentang sabar ini saja akan kita jelaskan berbagai subtema, di antaranya penjelasan tentang keutamaan sabar. Penjelasan tentang definisinya, definisi sabar. Penjelasan bahwa sabar itu sebagian daripada iman. Penjelasan perbedaan nama-namanya disebabkan perbedaan hubungan-hubungannya. Penjelasan bagian-bagiannya menurut perbedaan kuat dan lemahnya. Penjelasan tempat dugaan perlu kepada sabar dan penjelasan obat sabar dan apa yang diminta menolong kepada sabar. Semua itu insya Allah akan kita bahas dalam tema tentang sabar dan syukur. Maka para jamaah kita awali dengan sabar. Baru setelah selesai tentang sabar, nanti akan kita lanjutkan penjelasannya tentang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, bagian yang pertama tentang penjelasan keutamaan sabar itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang yang sabar itu dengan beberapa sifat. Bahkan kalau mau kita baca secara keseluruhan para jamaah tentang sifat yang disifati oleh Allah kepada orang-orang yang sabar itu, dalam Al-Quran ada kurang lebih 70 ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang sabar. Yang menjelaskan tentang keutamaan sabar. Itu tidak kurang dari 70 ayat. Belum lagi yang dijelaskan oleh Allah melalui Rasulnya, yaitu melalui sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadisnya juga sangat banyak. Jamarahumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah lebih banyak derajat dan kebaikan
dan menjadikannya sebagai buah bagi sabar itu sendiri. Artinya para jamaah, orang yang memiliki sifat sabar ini para jamaah akan mendapatkan peringkat derajat dan kebaikan yang lebih dibandingkan orang yang melakukan perbuatan amal soleh tetapi tidak disertai dengan sifat sabar. Oleh karena itu beberapa ayat diantaranya di dalam surat As-Sajdah, surat yang ke-32, ayat yang ke-28, maksud saya ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Monggo Bu Indri. Inggih Ustaz. As-Sajdah surat 32 ayat 24. Oh nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami jadikan di antara mereka itu memimpin-mimpin nggih. Beda nggih Ustaz. Dalam 24, ayat 24. Nggih. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah. Dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Nggih. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Artinya para jamaah, Allah akan menjadikan para pemimpin itu bisa memberikan petunjuk sesuai dengan petunjuk Allah, petunjuk kami. Itu jika pemimpin itu adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang memiliki sifat sabar. Maka pemimpin itu akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa memberikan petunjuk kepada yang dipimpinnya, dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan kepada orang yang dipimpinnya itu adalah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru bisa dilakukan jika seorang pemimpin itu memiliki sifat yang sabar. Maka kalau pemimpin itu tidak memiliki sifat yang sabar, tidak akan mampu memberikan petunjuk sesuai dengan petunjuk Allah kepada orang yang dipimpinnya. Dengan sabar itulah pemimpin itu bisa memberikan petunjuk kepada yang dipimpinnya sesuai dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka artinya kalau ada seorang pemimpin itu tidak sabar, tentu tidak akan mampu memberikan petunjuk sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dibutuhkan seorang pemimpin pun harus menjadi seorang pemimpin yang sabar. Kenapa ini ditegaskan oleh Allah? Karena mayoritas para jemaah, orang itu kalau sudah menjadi pemimpin itu biasanya nggak sabaran. Ya. Karena merasa punya otoritas, punya kekuasaan. Saya bisa melakukan apa saja. Sehingga kemudian akan nampak sifat tidak sabarnya. Karena sekali lagi merasa punya otoritas dalam segala hal. Merasa punya kewenangan untuk mengatur segala hal yang dipimpinnya. Makanya diingatkan oleh Allah. Agar mampu memberikan petunjuk sesuai dengan petunjuk Allah. Maka seorang pemimpin itu harus memiliki sifat sabar. Ya, sifat yang sabar. Sifat yang
sabar. Demikian pula para jamaah di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Ayat 137 Allah Subhanahu wa taala juga dawuh wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Indri. Ya Ustaz, siap. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Jadi Allah akan memenuhi janjinya karena mereka sabar, ya, karena mereka sabar, ya, untuk Bani Israel tersebut. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, bahkan ada sebuah ayat yang sangat mengembirakan kita semua jika kita ini memiliki sifat yang sabar, ya, dalam hal mendapatkan balasan pahala dari Allah yang luar biasa karena kita adalah orang-orang yang sabar. Dan itulah yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat yang ke-96. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yeah. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah akan memberikan balasan, ya, dengan diberikan pahala yang lebih baik, ya, kepada orang yang sabar itu. Lebih baik daripada perbuatan yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau logikanya kan berbuat satu akan mendapatkan pahala satu. Berbuat baik dua akan mendapatkan balasan dua. Tapi bagi orang yang sabar tidak seperti itu. Apa yang dikerjakan satu perbuatan, maka Allah akan memberikan balasan dengan lebih baik dari perbuatan yang ia lakukan itu. Kenapa? Ya karena kalau orang itu sabar di dalam mengerjakan sebuah ibadah amaliyah itu kan logikanya ibadah dan amaliyah itu akan dilakukan dengan sempurna. Sehingga kalau kemudian kita tergesa-gesa, ya pasti akan mengurangi kesempurnaan daripada ibadah kita itu. Ya. Sehingga para jamaah rahimahullah, kadang-kadang yang kita lakukan ini memang sesuatu yang sesungguhnya perlu bersama-sama kita koreksi.
kita ini memohon kepada Allah itu segala macam permohonan. Minta diberikan sehat jasmani rohani. Minta diberikan keberkahan dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Minta diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Minta diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah. Minta agar anak cucu kita menjadi anak soleh, solihah. Minta agar perusahaan kita terus berkembang. Minta ini, minta itu. Tetapi dikala kita melaksanakan perintah Allah dalam bentuk ibadah kepadanya, kadang-kadang yang kita lakukan amat sangat singkat. Ya. Amat sangat singkat. Sehingga dalam hal membaca Al-Quran sekalipun, itu tidak boleh kita tergesa-gesa. Ya, tidak boleh tergesa-gesa. Ya. Harus dengan tartil. Harus dengan sabar. Sehingga ada pendapat yang mengatakan lebih baik kita membaca satu ayat dengan tartil dan kita fahami isinya daripada kita membaca satu makro dengan tidak tartil dan tidak kita fahami isinya. Maka membaca Al-Quran dengan tartil itu kan membutuhkan kesabaran. Ya, membutuhkan kesabaran. Jadi karena itu wajar ketika Allah memberikan pahala yang lebih baik, pahala yang lebih dengan kita melakukan satu perbuatan, tetapi pahala yang Allah berikan itu pahala yang lebih baik, pahala yang lebih. Itu karena kita memiliki sifat sabar. Maka jamaah Allah, kalau masih di antara kita yang melakukan sholat itu dengan tergesa-gesa, itu ada dua hal yang harus kita pahami. Memang sholat yang kita lakukan, kita laksanakan berdasarkan perintah Allah. Berdasarkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tergesa-gesa saat kita sholat itu berarti kita mengikuti perintahnya setan. Memang setan itu al-ajalatu minasyaiton. Perbuatan tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Sholatnya mengikuti perintah Allah, tergesa-gesanya mengikuti perintah setan. Sesuatu yang harusnya betul-betul kita pisah. Betul-betul kita pisah antara perintah Allah dengan perintah setan. Tidak mungkin kita menjadikan dalam satu perbuatan yang kita lakukan. Makanya perintahnya sholat apa para jamaah? Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah untuk menghadap Allah dalam keadaan penuh ketaatan, penuh khusyuk. Tidak mungkin orang yang khusyuk itu melaksanakan sholat itu dengan tergesa-gesa. Itu para jamaah. Jadi orang yang sabar itu sekali lagi Allah akan memberikan balasan pahala yang lebih baik dari perbuatan yang kita kerjakan. Harusnya satu balasannya satu. Tapi ini satu bisa balasannya 10, bisa 20, bisa 30, bisa lebih daripada itu. Karena kata Allah di sini akan diberikan pahala yang lebih baik. Ya. Jadi luar biasa. Ya. Demikian pula para jamaah. Allah juga dawuh di dalam surat Al-Qasas. Surat yang ke-28 ayat 54. Ulaika yu'tuna ajrahum marrataini bima sabaru.
Monggo Bu Indri. Ini Ustaz, 54 nggih ayatnya Ustaz. Ayat 54. Nggih, siap. Mereka itu diberi pahala 2 kali karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran disebabkan kesabaran mereka. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Jama'ahumullah. Kalau ayat ini, mereka diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka. Jadi, kalau An-Nahl tadi lebih baik tanpa ada nominalnya. Nah, kalau ayat ini marrotain, diberikan pahala 2 kali. Itu karena kita sobar. Ya, karena kita sobar. Kemudian masih penjelasan tentang dilipat gandakan pahala bagi orang-orang yang sabar saat beribadah kepada Allah juga dijelaskan oleh Allah dalam surat Az-Zumar. Surat yang ke-39 ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Allahu Akbar. Hanya untuk orang-orang yang sabarlah, yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Allahu Akbar. Bi ghairi hisab. Pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang sabar itu bi ghairi hisab, tanpa batas. Mau-maunya Allah, terserah Allah. Luar biasa. Ya, keutamaan bagi orang-orang yang sabar, memiliki sifat yang baik yang dimiliki oleh Allah, bahwa Allah itu maha sabar. Ya. Bapak Ibu rahimahullah. Maka tidak ada satu ibadah melainkan pahalanya itu ditentukan dan dihitung, kecuali orang yang ibadah itu memiliki sifat sabar. Pahalanya tidak ditentukan, pahalanya tidak dihitung. Tidak ditentukan dapat 2, dapat 10, dapat 30, enggak. Jadi sekali lagi tidak ada satu ibadah melainkan pahalanya itu ditentukan dan dihitung, kecuali sabar. Yang pahalanya tidak dihitung, pahalanya tidak ditentukan. Salah satu contoh adalah ibadah puasa yang sebentar lagi akan kita lakukan. Karena puasa itu termasuk sabar, dan bahwa puasa itu sekali lagi adalah sebagian daripada sabar, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bi. Masya Allah. Jadi karena puasa itu bagian daripada kesabaran kita, maka Allah dawuh dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu milikku, kata Allah. Puasa itu bagiku, kata Allah. Dan aku
akan membalas. Tidak dihitung, diberi balasan pahala berapa, nggak dihitung oleh Allah. Ya. Bahkan satu ibadah yang diakui milik Allah adalah puasa. Karena puasa itu adalah sabar. Sehingga Allah memberikan balasan orang-orang yang sedang puasa itu mau-maunya Allah. Wa ana jazibi. Dan sayalah kata Allah yang paling berhak untuk memberikan balasan orang yang sedang berpuasa itu. Bahasa saya, mau-maunya Allah. Terserah Allah. Itu karena sekali lagi ibadah yang namanya puasa ini adalah ibadah yang ternilai sabar. Ternilai sabar. Maka pahalanya terserah Allah. Mau-maunya Allah. Bahkan ibadah yang namanya puasa itu diakui sebagai milik Allah. Itulah para jamaah keutamaan sabar. Masya Allah. Ya. Bapak Ibu rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa itu kepada dirinya di antara ibadah-ibadah lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada mereka ya bahwa Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Makanya kemudian dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-46, surat 8 ayat 46, Allah dawuh, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bu Indri. Ini Ustaz, ayat 54 46. ayat 46. Oke, sebentar. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu selalu dikawal oleh Allah. Disertai oleh Allah. Dalam pengertian Allah akan selalu menolong orang-orang yang sabar. Kalau tidak sabar, tidak akan ditolong oleh Allah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menggantungkan pertolongannya itu atas sabar. Jadi Allah menggantungkan pertolongannya kepada hambanya itu adalah karena kesabaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 125. Fala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidakum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Monggo Bu Indri. Iya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan 5